Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan presentasi dari hasil praktikum Fisika Dasar 2 materi kapasitansi dielektrik atau F6. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Laila Ratna Anjani, NIM 22011153, Teknik Perminyakan D 2022. Untuk alur pembahasannya dari bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 dasar teori, bab 3 metodologi, bab 4 analisa data dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Kita masuk ke bab 1 yang berisi latar belakang, tujuan, dan permasalahan. Jadi latar belakang terlebih dahulu. Kapasitor sering disebut sebagai kondensator, merupakan sebuah alat atau piranti yang dapat menyimpan muatan listrik. Selain menyimpan muatan, kapasitor juga merupakan piranti yang berguna untuk menyimpan energi. Jenis kapasitor yang biasa digunakan adalah keping pelet sejajar, silinder, ada juga yang berbentuk bola, juga kombinasi. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama untuk memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar, yang kedua memahami hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi, yang ketiga mengamati pengaruh bahan dielektrik terhadap besarnya kapasitansi. Untuk permasalahannya, yang pertama bagaimana memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar, yang kedua bagaimana mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi. Yang ketiga, bagaimana mengamati pengaruh bahan dielektrik terhadap besarnya kapasitansi. Masuk ke bab 2, dasar teori yang berisi materi dari kapasitansi dielektrik. Kapasitor merupakan komponen elektrik yang dapat menyimpan muatan listrik. Kapasitor ditemukan oleh Michael Faraday tahun 1791 sampai dengan 1867. Struktur sebuah kapasitor terbuat dari dua plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Bahan-bahan dielektrik yang umum dikenal misalnya udara vakum, keramik, gelas, dan lain-lain. Jika kedua ujung plat metal diberi tegangan listrik, maka muatan-muatan positif akan mengumpul pada salah satu kaki atau elektroda metalnya, dan pada saat yang sama muatan-muatan negatif terkumpul pada ujung metal yang satunya lagi. Untuk muatan positif tidak dapat mengalir menuju ujung kutub negatif, dan sebaliknya jika muatan negatif tidak bisa menuju ke ujung kutub positif karena terpisah oleh bahan dielektrik yang non konduktif. Muatan ini tersimpan selama tidak ada konduksi pada ujung-ujung kakinya. Di alam bebas, fenomena kapasitor ini terjadi pada saat terkumpulnya muatan-muatan positif dan negatif di awan. Ini ada gambar dari kapasitor dua plat sejajar. Kapasitansi didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan elektron. Kolom pada abad 18 menghitung bahwa satu kolom sama dengan 6,25 dikali 10 pangkat 18 elektron. Kemudian Michael Faraday membuat postulat bahwa sebuah kapasitor akan memiliki kapasitansi sebesar 1 farad dengan tegangan 1 volt dapat memuat muatan elektron sebanyak 1 kolom dengan rumus Q sama dengan CV. Q-nya besar muatan, satuannya kolom, C-nya kapasitansi listrik, satuannya farad, V-nya besar tegangan, satuannya volt. Masuk ke bab 3, flowchart, alat, prosedur kerja, dan pengolahan data. Flowchart-nya dari mulai kita membuat rangkaian dulu, lalu kita atur nilai variabelnya yang berupa nilai tegangan, jarak antara plat, luas penampang. Lalu kita perhatikan ketiga alat ukur, catat hasilnya pada tabel simulasi.
Selanjutnya, hitung nilai kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan. Lalu catat hasilnya pada tabel perhitungan. Prosedur kerjanya sama dengan flowchart tadi. Pertama-tama kita buka file simulasinya dulu yang sudah diunduh dari pad. Lalu kita buat rangkaian, atur beberapa nilai variabel yang berupa nilai tegangan, input rangkaian dengan cara menaikkan pin voltase pada baterai, jarak antara plat, dan luas penampang. Lalu kita perhatikan nilai ketiga alat ukur, kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan, lalu dicatat hasilnya pada tabel hasil simulasi. Yang terakhir kita hitung nilai kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan, lalu dicatat hasilnya pada tabel hasil perhitungan. Alat yang digunakan adalah simulasi PET dibantu dengan simulasi Java. Untuk datanya kita punya dua, data yang pertama V-nya 1,5 volt, D-nya 9 mm, A-nya 100 sampai dengan 200 penambahan 10. Untuk data duanya sama, hanya ada penambahan K-nya K 7,5 mm dan bahan dielektriknya gelas. Sebelum masuk ke bab 4, terlebih dahulu kita melakukan percobaan menggunakan simulasi PET. Jadi jika simulasi PET-nya sudah terbuka, pertama-tama kita harus menampilkan dulu kapasitansinya. Lalu kita atur V-nya 1,5 sesuai dengan data yang kita punya ya. Selanjutnya untuk jarak antar platnya kita atur 9 mm, tapi jika tidak bisa pas, yang mendekati saja. Ini untuk data satu ya. Selanjutnya untuk mencari luas plat, kan tadi A-nya 100 sampai dengan 200. Jika ingin mencari, karena penambahannya 10, kita coba untuk 110. Karena tidak bisa pas banget 110, jadi kita coba 109,9. Jadi dari data ini diketahui kapasitansinya 1,07 dikali 10 pangkat min 13 F atau farad. Nah, ini untuk data satunya tadi. Untuk data duanya kita melakukan percobaannya di dielektrik. Nah, untuk itu pertama-tama kita tampilkan dulu kapasitansinya, lalu kita atur materialnya sesuai dengan data kita. Materialnya adalah gelas. Oke. Nah, terus kan tadi ada di data 2 ada penambahan K-nya 7,5. Itu ini kita ubah, kita geser 7,5. Nah, oke. Terus P-nya di 1,5, jarak antar platnya 9. Oke. Nah, jadi untuk jika kita atur ini luas platnya 110. Jangan deh 120. 120. Oke. Ini jadi jika luas platnya 120,2, kapasitansinya 2,53 dikali 10 pangkat min 13 F. Oke. Jadi sekian cara percobaan menggunakan PET simulator. Selanjutnya bab 4 analisa dan pembahasan yang berisi analisa data, perhitungan, dan pembahasan. Untuk analisa data, kita dapat di data 1 nilai A dan nilai C. Untuk di data 2 juga kita mendapatkan nilai A dan nilai C. Selanjutnya ada data tabel regresi linear 1 yang berisi X, Y, X kuadrat, dan XY. X ini nilai A di data sebelumnya ya, Y-nya itu nilai C di data sebelumnya. Selanjutnya ini tabel regresi linear 2 sama dengan regresi linear 1, diketahui nilai X, Y, X kuadrat, dan XY-nya. Kita masuk ke perhitungan. Jadi di perhitungan regresi linear data 1 ini melalui rumus A1-nya kita dapat nilai 0,0097 dikali 10 min 13. Untuk A0-nya 0,0027 dikali 10 min 13. Nah, di regresi linear 1 ini
kita menghitung epsilon nol, yang mana rumusnya A1 dikali D. Jadi hasil A1 tadi 0,0097 dikalikan D-nya 9, di mana didapat hasil epsilon nolnya 0,0873 dikali 10 pangkat min 13. Untuk perhitungan error di regresi linear 1 dengan rumus XT dikurang XA per XT dikali 100%, hasilnya 0,08%. Kita masuk ke regresi linear 1, didapat nilai A1-nya 0,0347 dikali 10 pangkat min 13, A0-nya min 1,64091 dikali 10 pangkat min 13. Nah, kalau di regresi linear data 1 tadi kita menghitung epsilon 0, kalau di regresi linear data 2 ini kita menghitung K, besaran K-nya rumusnya A1 dikali D per epsilon 0. Yang dimana epsilon 0 tadi itu kita dapat di regresi linear 1, hasilnya 3,54. Jadi untuk pembahasannya yang pertama, berdasarkan tabel 4.1.1 dan grafik data 1, dapat dilihat bahwa jika luas permukaan diperbesar, maka nilai kapasitansi bertambah atau semakin besar. Sedangkan apabila luas permukaannya diperkecil, maka kapasitansinya akan berkurang. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kapasitansi sebanding dengan luas permukaan dan tentunya sesuai dengan persamaan C sama dengan epsilon 0 A per D. Yang kedua, pada perbandingan regresi linear data 1 tuh didapat nilai perhitungan epsilon 0. Hasilnya tadi 0,0027 dikali 10 pangkat min 13. Sehingga untuk menghitung persentase errornya menggunakan rumus ER XT per XT dikurang XA per XT dikali 100%, di mana nilai ER pada data 1 sebesar 0,08%. Selanjutnya, berdasarkan tabel 4.1.2 pada grafik data 2 dapat dilihat bahwa untuk K4,7 itu konstanta dielektrik gelas, di mana jika luas permukaannya diperbesar, maka nilai kapasitansi bertambah atau semakin besar. Sedangkan apabila luas permukaan diperkecil, maka kapasitansinya juga akan berkurang, sehingga dapat disimpulkan bahwa kapasitansi sebanding dengan luas permukaan dengan rumus C sama dengan epsilon 0 A per D dikali K. Yang terakhir, pada perhitungan kapasitansi dielektrik pada data 2 didapatkan nilai K sama dengan 3,54 melalui rumus K sama dengan A1 D per epsilon 0, di mana nilai epsilon 0 didapatkan dari perhitungan pada data 1. Bab terakhir, kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan pada praktikum ini ada 4. Yang pertama, kapasitansi bekerja sama dengan kapasitas dengan menyimpan muatan listrik sehingga menghasilkan tegangan pada permukaan kapasitor. Yang kedua, hubungan antara kapasitansi dan luas permukaan yaitu sebanding dengan persamaan C sama dengan epsilon 0 A per D. Yang ketiga, hubungan antara kapasitansi dan luas penampang yang diberi nilai K sama dengan 4,7 yaitu sebanding, di mana hal ini sesuai dengan persamaan C sama dengan epsilon 0 A per D dikali K. Yang terakhir, nilai presentasi error epsilon 0 dari data 1 yaitu 0,08% dan nilai K pada data 2 yaitu 3,54. Dan untuk sarannya disarankan membaca modul terlebih dahulu sebelum melaksanakan praktikum agar paham pada saat melakukan praktikumnya. Yang terakhir diharapkan teliti di dalam proses memasukkan data, mencatat data juga perhitungannya. Ya, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.